Tinggus natt jag inte arten jag kunde getas paffra Spirtins jag med till en dag Gänga jonast fram Malet flas in juhan tona Det din tekst och ton timsa Për ty dritë në erër sire Shkërqej si hylli për mbi Kënda jo je hona Dashuria jo si një val Për jetë në zemrë Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja sampun dikirim Pak Mujib bergrup di grup masuk dan manajemen Pak Mujib ya terus saya akan ningali dan ya manajemen oh sana sing niku sing tuku kula iya sing manten ta oh anu sing enggal Pak Mujib yang terbaru ada ada jadi yang 1332 niku Nanang Subagio niku Pak Mujib nyinggil-nyinggil nah niku oh yang ini konten kode RT nih yang terbaru tadi revisinya ternyata replace itu lek pas rapat jadi RA opo nang PSAJ iso ngoten sing di sini campur sing enggal dikirim Pak Mujib iya jadi ketika saya melihat program kerja yang dibuat Pak Adi itu saya lihat panjang, kemudian saya coba browsing dulu untuk paparan program kerja secara umum di Indonesia ataupun nanti di SMK yang saya jadikan copy paste atau rujukan. Di situ muncul yang pertama yaitu standarisasi mengenai penyusunan program kerja kurikulum. Mungkin di situ nanti ditambahkan juga wakil kepala sekolah di manajemen mutu ya mungkin. Jadi yang belum muncul tadi di situ saya lihat unsur yang terlibat di situ WMM-nya masih belum. Di sini nanti ketercapaiannya indikatornya nanti tersusunnya program kerja UKS bidang kurikulum SMK Darut Taqwa tahun pelajaran 2024-2025 yang nanti muncul itu pada tanggal 15 Juni 2024. Berarti sudah ada penyusunan berarti ini ya? Gitu. Cuma kan nanti sudah berjalan 15 Juni kan sudah selesai. Oh Juni ya? Oh okay. Juli? Oh Juli. Maksudnya Juli apa Juni? Juli berarti ya. Keliru ini. Juni ya, penyusunan kan Juni. Nanti pengesahannya di bulan Juli ya. Keliru, kontrol ini keliru. Oke. Tapi kalau saya amatikan seperti itu, penyusunannya itu sebenarnya sebelum di tahun ajaran baru untuk penyusunan. Sekaligus di situ yang kedua pada standarisasi itu ada penyusunan peraturan akademik. Berarti benar Pak ya, waktunya di Juni ya. Nanti kalau memang harus direvisi karena itu nanti untuk indikator ketercapaian di situ nanti ada tersusunnya peraturan akademik ya, berarti kan harusnya di awal sebelum Juli pelaksanaan KBM dimulai ya harus ya. Oke, yang ketiga di situ ada penyusunan jadwal pelajaran. Nah, penyusunan jadwal pelajaran ini memang benar kita mulai dari bulan Juni kemarin setelah kita melaksanakan asesmen atau sidang kelulusan yang kemarin kita masuk juga untuk menyusun jadwal pelajaran, kemudian pembagian tugas. Nah ini baru muncul di bulan pembagian tugasnya benar di bulan Juni ya, yang nanti akan tersusun beban mengajar guru yang sesuai dengan peraturan. Kemarin itu kita pada pembagian tugas ini masih di ranah kompetensi masing-masing jurusan. Pak Agus saja yang kemarin belum
ketemu saya ya, cuma ketemu sebentar-sebentar Pak Gus ya. Jadi masing-masing kepala jurusan kemarin saya libatkan untuk menyusun tim atau teman-teman nanti yang mengaku pada materi pelajaran masing-masing. Kemudian yang kelima di situ ada pembuatan agenda pembelajaran guru yang nanti tujuannya untuk pendistribusian agenda pembelajaran pada seluruh guru mata pelajaran 1 sampai 15 Juni. Berarti semari kabeh. Kemudian Juni sampai Juli itu kita kan merancang sebenarnya, sehingga di situ muncul pengembangan kurikulum yang diagendakan di bulan Juni sampai Juli. Ini nanti mungkin pelaksanaannya juga bersama-sama dengan program yang diadakan di SMK BK nanti. Jadi sekitar Juni atau Juli pada saat masuk nanti itu sudah muncul draft dokumen KSP kurikulum satuan pendidikan yang tadi saya sampaikan. Munculnya kemarin itu sebelumnya ada KTSP, ada KOSP, kemudian di kalender akademik di situ saya lihat sekarang cuma muncul tulisannya itu KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kemudian ada pengembangan kurikulum yang yang dilalui dulu sebelumnya, yaitu mengenai rapat implementasi, kemudian penyusunan draft oleh tim pengembang, kemudian ada review sebelumnya, dan ada penyelarasan kurikulum dengan DUDI, finansial dokumen KSP. Finalisasi keuangan ini muncul di bulan Juni sampai Juli. Jadi sekali lagi, karena saya juga baru, ini saya susun juga berdasarkan dengan apa yang muncul di sekolah-sekolah sebelumnya. Nanti kita sesuaikan. Ketika saya melihat plotnya di bulan sama pelaksanaan di sini juga memang sebelumnya sampai nanti Juli, berarti kan kerjanya memang benar-benar harus kita kerjakan semaksimal mungkin. Oke ya. Kemudian di standar proses itu nanti seperti biasanya ada pengadaan buku pokok dan buku pendamping yang kemarin itu sudah muncul di sini lewat Yudhistira ya, itu sudah ada. Nah, ini kemudian ada IHT kurikulum merdeka, pelatihan bagi guru. Nah, di situ nanti akan saya coba untuk memunculkan dulu koordinator dari masing-masing guru pelajaran yang kalau kita bicarakan itu produktif sama normatif ya, yang tahun-tahun sebelumnya. Di situ saya coba untuk mengumpulkan dulu di masing-masing koordinator. Kemudian nanti dampaknya paling enggak nanti ada implementasi dari kurikulum merdeka. Di situ yang saya munculkan ada kurikulum merdeka belajar dan mengajar. Ini saya coba adopsi ono tulisannya belajar dan mengajar, itu benar apa nih? Iya, benar nanti. Oke. Kemudian ada perancangan unit produksi konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan yang nomor 3. Ini saya khususkan dulu di TKR karena yang sangkutannya dengan PK. Jadi paling enggak di situ TKR paling enggak nanti akan muncul unit produksi dulu UPJ-nya. Karena di situ sudah ada pintunya dan pelaksanaannya nanti kita mulai dari semester ini nanti sampai pada Juni 2025 semoga nanti bisa terlaksana UPJ-nya yang di TKN. Kemudian yang keempat ini kita baru penjajakan perancangan ya, penjajakan. Jadi kita nyoba untuk mengakomodir dari jurusan-jurusan selain dari TKR untuk menggunakan UPJ di masing-masing konsentrasi keahlian. Oke, break. Saya bagikan. Tiba dulu. Ya. Manajemen ya. Nggih. Pun grup jenengan mawon kali Pak Anang lho. Grup.
sini tadi saya coba print, saya nyari asesmen nasional kok sudah muncul di situ. Nah, pelaksanaannya nanti untuk AN itu SMK mulai tanggal 5 sampai 25 Agustus. Nah, ini nanti kan ada beberapa tim atau teman-teman yang terlibat pada pelaksanaan AN. Yang tadi muncul itu langsung pada pelaksanaannya. Kita coba mempersiapkan untuk pelaksanaan AN itu di tanggal 29 Juli sampai 4. Itu mungkin ada simulasi dulu ya. Nah, jadi nanti munculnya di tanggal 5 sampai 25. Yang nanti terbagi tanggal 5 sampai tanggal 11 itu pelaksanaan Surimjat guru dan Kepsek. Itu tanggal 5 sampai 11. Kemudian tanggal 12 sampai 18 itu nanti gladi bersih untuk pelaksanaan ANBK. Yang tanggal 19 sampai 25 itu pelaksanaan ANBK 2024. Ini kelas 11 ya. Yang naik ke kelas 2 ya. Ya, ini tadi sudah saya lihat di kalender akademiknya untuk asesmen formatnya. Penentuannya untuk pelaksanaan kita nanti mengikuti prosedur yang ada di situ. Yang mungkin untuk pelaksanaannya teman-teman sudah terbiasa, nanti tinggal teknis pada pelaksanaannya kita coba untuk memperbaiki dari tahun sebelumnya di tahun ini biar nanti lebih baik lagi. Yang keenam di situ ada pemantauan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan ini di tahun-tahun sebelumnya itu ketika muncul atau ada pengawas saja, kalau ada istilahnya seperti ini baru dimunculkan, sehingga apa kesiapan dari teman-teman guru itu juga dadaan. Ya, paling enggak kalau nanti kita munculkan ada tahapan supervisi yang saya coba di tanggal 18 sampai 24 November itu mulai hari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, jadi 1 minggu itu kita coba untuk melaksanakan supervisi guru. Kemudian yang semester genapnya kita coba di tanggal 9 sampai 25 Mei 2025 untuk supervisi. Oke. Kemudian yang ketujuh ada rapat koordinasi wali kelas dengan orang tua wali murid. Yang perlu saya tekankan lagi di sini, mulai saya berada di sini ini untuk wali murid, kelompok wali murid itu apa Pak Kul itu? Ini yang perlu kita gagas untuk memunculkan komite dengan struktur dan program kerja yang ada di situ. Ini yang sama sekali sampai hari ini pun untuk komite itu kan masih cuma tulisan nama dan tidak pernah terlibat sama sekali. Nah, paling enggak di tahun ini kita munculkan komite dari sekolah yang benar-benar memang ada, kemudian nanti di beliaunya juga terlibat pada proses perjalanan kita sampai di semester depan. Nah, bagaimana nanti memunculkan komite ini, paling enggak kita tahu dulu nanti karakter dari Bapak Ibu wali murid ya. Komite itu kan dasarnya dari situ ya Pak, cuma kita belum sama sekali kan sampai saat ini ya. Ya, ini nanti yang jadi catatan untuk pengembangan atau manajemen mutunya Pak Mujib ya. Komite sampai saat ini masih belum muncul sebagai nanti dasar kita melaksanakan kegiatan yang ada di SMK Daerah. Kemudian nomor 8 ini program link and match dengan Dudi. Ini di masing-masing jurusan juga ada, cuma nanti bagaimana kita memulai di saat ini, di tahun ini kita coba saja dulu, kita coba bagaimana nanti teknisnya untuk link and match-nya dengan Dudi, sehingga nanti kita benar-benar nanti pada saat jalan tersusun juga kurikulum yang nanti terintegrasi dengan Dudi. Okay. Kemudian nomor 9, nah ini tadi yang teman-teman butuhkan, yang
Bapak oh, selamat datang Pak Menteri. Ya. Nah ini nanti yang memang tahun ini tidak ada. Sebenarnya dulu kita pernah melakukan ini. Kita pernah ke Auto 2000 setelah siswa kelas 10 atau 11 Wahid dulu ke Auto 2000 kelas 11 ya. Setelah pelaksanaan prakerin, setelah kita melaksanakan prakerin, siswa kita ajak ke Auto 2000 untuk melihat secara langsung kondisi dari bingkil secara resmi. Cuma di jurusan yang lain mungkin sudah ya. Sudah atau belum ya? Belum sama sekali ya. Jadi ini nanti jenengan semua bisa menjadwalkan atau nanti kira-kira kapan waktu yang pas untuk kita bawa ke dunia industri. Kalau harapan saya ini sebenarnya ada muncul di dasar-dasar kejuruan itu nanti di situ ada manajemen bingkil. Sebenarnya kita pada saat kelas 10 itu kita bisa membawa juga siswa itu ke judi. Cuma kalau di kelas 10 kadang-kala kan siswa kita kondisinya masih seperti itu, khawatirnya juga tidak bisa menjaga sikap atau apapun, sehingga kita paling enggak di tahun ini kita munculkan saja dulu di kelas 11 untuk kunjungan ke judi. Oke, TKR, TBSM, Honda nanti bisa menentukan di bagus ya, Honda sing Tangerang. Tangerang Honda. Oh sejati. Ada ya. TKR iso nggak nih? TKR bisa. Enggak, TKR nanti yang di Auto 2000 dulu ya nanti atau nanti dengan Daihatsu kalau bisa seperti itu. Yang TKJ bisa dengan Telkom. Atau nih, Telkom ini atau ya. Purwosari ada. Tahta masuk. Di kafe dengan Indonesia. Apa SCTV? Nanti ada sampai nanti kemarin saya sama Pak Farel kemarin dari Batu. Di situ kemarin siswanya juga diberangkatkan untuk siswa di kafe itu untuk PSD-nya sampai di Jakarta di stasiun televisi. Nah di Batu itu juga banyak gini stasiun pemancar itu bisa apa enggak itu dipakai di situ. Soalnya di Batu sendiri juga ada yang namanya Batu TV. Kemudian kalau di sini kan juga ada Ngala TV ya. Paling enggak anak-anak kan juga bisa berperan di situ ketika kita nanti membutuhkan tempat praktik. Kemudian untuk BDP enggak ada. DPIB ya. DPIB ini peluangnya sangat luas sekali ya. Sebelah sini juga ada. Kan ini kan dibangun bisa. Ya mana ini? Kita ini tidak butuh tempat yang jauh atau apapun ketika nanti di sekitar di sini ada. Karena konsepnya untuk JPIB yang sampean jabarkan tadi sebagai drafter atau juru gambar itu ketika kita sudah ada seperti ini kan ya wis kok munculnya seperti apa? Bukan prakerin. Nanti untuk kunjungan industri. Jangan masuk ke kemana? Oh sampean coba di Pak Arif ya, PT Arif Pak ini ya. Tempatnya bagus itu. Nah ini maksudnya biar nanti kita tahu untuk tempat kunjungan industri sampean cek atau ya jadi misalnya ke Malang ya. Nah makanya ini nanti saya munculkan dulu opini atau gagasan saya ketika nanti terlalu jauh seperti apa kan seperti itu. Gimana ini? Sedikit ini. Oke. Kunjungan industri tahun ini di masing-masing jurusan paling enggak harus muncul ya, dimunculkan dulu. Anggaran biaya nanti kita tanggung bersama. Monggo lanjut pada pemuatan program literasi sekolah. Penguatan literasi di sini nanti ada pengadaan buku nontek, kemudian ini yang belum muncul di sini untuk literasi. Kalau di sini kan sekedar pengadaan munculnya buku nontek, cuma secara spesifik
nanti kita coba seperti dulu siswa ataupun guru itu mampu membuat satu karya tulis atau apapun yang nanti bisa kita cetak ataupun nanti kita bisa coba menerbitkan satu buku khusus di tahun ini untuk program literasi sekolah. Ya, Disapa dong. Oke, terima kasih atas kerawanan Pak Adi. Semoga nanti teman-teman bisa memahami. Oke, yang terakhir di sini ada standar penilaian untuk di kurikulum. Standar penilaian yang saya perhatikan di kementerian ataupun di apa ya yang bisa takbir itu, ternyata di situ muncul untuk UTS itu yang sebenarnya nggak wajib. Ya. Kegiatan tengah semester itu sebenarnya itu cuma ada waktu 3 hari dan pemanfaatannya itu sebenarnya tidak pada proses ujian saja nih. Ada proses pengembangan seperti nanti siswa melaksanakan lomba atau apa itu bisa dilaksanakan di tengah semester, tapi karena kita kebutuhan untuk penarian SPP itu kita bisa buat untuk PTS-nya. Kemudian yang untuk pelaksanaan ujian akhir itu nanti muncul PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, munculnya cuma itu. Penilaian sumatif akhir jenjang, mau nama di sahur pokoknya muncul ngono ya. Jadi ketika saya lihat di situ muncul PSAJ, berarti ganti asat itu semakin ganti PSAJ ya. Ganti kan? Nah, di situ muncul ada untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar ekonominya, yaitu literasi dan tingkat kompetensi ini dapat dimaknai untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. HKM akan mendukung teaching at the right point. Waduh, jadi teaching at the right point, awal dewe ngajar pada jalur yang benar. Wis koyo ngono wis diawur ya. Oke Pak Mujib, lawannya. Jadi ada poin-poin itu kita memang benar-benar sesuai dengan jalurnya. Teaching at the right point, itu memang yang muncul kata wocok. Oke, kemudian yang penilaian di rapor sampai nanti kegiatan penilaian semester, kegiatan akhir semester itu nanti pelaksanaannya di agenda pelaksanaan itu saya munculkan tanggal, nanti tetap pada pelaksanaannya kita lihat kesesuaian dengan yang ada di sekolah. Oke. Yang nomor 6 di situ ada uji kompetensi keahlian. Itu nanti kita rentangan waktunya. Semoga nanti yang setelah pulang dari prakerin karena PKL ya, setelah pulang dari PKL kita punya waktu itu cuma di Januari Februari. Apakah mungkin nanti siswa itu mampu untuk melaksanakan UKK dengan durasi waktu yang cuma sebentar itu? Nah, makanya ini ada rentangan waktu karena itu ada UKK itu di bulan Februari sampai Mei. Nah, kendalanya apa nanti di bulan Mei itu nanti bisa bersamaan dengan SMK negeri. Kesulitannya nanti kita pada proses penguji. Jadi nanti tetap kita koordinasi terus ketika nanti semester ini kita selesai untuk mencapai tujuan yang ada di sini, kita paling nggak terus komunikasi paling nggak itu. Oke. Terus sidang kelulusan kemarin seperti yang kemarin kita coba, cuma nanti kita gali lagi sehingga nanti sidangnya nggak seperti seperti yang kemarin. Saya coba nanti paling nggak di tempat untuk sidang itu jangan yang seperti kemarin. Paling nggak guru-guru bisa fokus pada satu titik dan bisa konsentrasi dengan apa nanti yang kita pun putuskan. Jadi nggak nyempal ini, kita coba satu ruangan yang khusus nanti ketika rapat guru ataupun dengan kepala sekolah itu bisa nyatu seperti itu ya.
ini PR-nya Pak Yakub, mungkin aula yang di atas itu bisa kita maksimalkan. Kalau di ruang sini nggak cukup ya, ketika rapat dengan guru, saya berharap nanti ada satu poin yang bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu dengan guru. Kaitannya nanti dengan pembahasan juga dengan ini PKL nggak muncul saya ya. Oke. Kemudian kegiatan akhir sama Mbak Muji. Oh 9 sesuai. Kegiatan akhir PSAJ ini dilaksanakan kelas 10 dan 11 seperti yang tahun kemarin, karena kelas 12 nya itu sudah lulus seperti itu. Oke. Yang di sini mungkin kegiatan PKL kenapa nggak muncul di sini, mungkin itu sudah tercakup di Pak Nasikin ya untuk pelaksanaan PKL, atau masuk tetap di kurikulum ya. Sidang kenaikan kelas itu kan? Sidang kenaikan kelas itu di poin 8, sidang ujian kelulusan Kelas 3. kelas 3. Oke. Kelas 1 2 itu sidang kenaikan. Oke. Mana? Oh, ini berarti teman dapil nomor 9 mungkin dereng ya. Sidang kenaikan kelas belum ya, nanti kita jadwalkan ulang, sekaligus nanti saya tambahkan di situ poin PKL, karena PKL saat ini jenengan tadi ribut masalah siapa nanti yang monitoring, siapa nanti yang membimbing, kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Dewan Guru selaku pengajar secara keseluruhan nanti bertanggung jawab pada masing-masing siswa yang ada di kelas. Dengan pembagian seperti apa, tetap nanti pembagiannya jumlah jam dibagi dengan rombelnya, kemudian nanti dikalikan dengan hubungan lain. Pokoknya kok hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Ketika nanti ada guru yang mengajar 2 jam, itu nanti mempunyai satu beban siswa untuk dibimbing 2. Nah, ketika nanti 4 jam sampai 6 jam, 4 jam nanti bisa 2 siswa, 6 jam bisa 3 siswa, seperti itu. Nanti ketika rapat dengan Bapak Ibu Dewan Guru ini saya sampaikan, entah itu nanti cuma dalam format penulisan saja, ataupun nanti kita bisa libatkan langsung pada saat proses pelaksanaan PKL. Karena nanti tanggal 15 itu ketika kita masuk 15 Juli itu saya pun juga harus menyiapkan ke Bapak Ibu Dewan Guru untuk pembagian jadwal, sekaligus untuk pemahaman di proses PKL yang tahun ini berjalan secara keseluruhan. Jadi guru nggak menang saja. Nah, itu nanti pembebanannya seperti apa? Paling nggak ada poin pemberangkatan, kemudian pemonitoringan. Ketika ada permasalahan, dia bisa konsultasi dengan Bapak Ibu yang menjadi pembimbing. Ini sifatnya seperti ketika kita skripsi seperti itu. Selamat datang Bapak Suhaib, SPDMM selaku kepala sekolah. Jadi seperti itu. Kok ngangkut? Campur ngomong nanti Pak Suhaib di kantor. Ya, jadi nanti untuk PKL kita bedok lagi pembimbingnya ataupun nanti pemonitoringnya bisa tetap nanti kita ajuannya seperti tahun kemarin, atau nanti kita coba sesuatu yang baik yang ada di jurusan masing-masing. Cuma yang perlu kita ketahui semua guru itu nanti akan terlibat pada proses PKL, semua guru ya. Jadi bertanggung jawab pada masing-masing siswa yang ada di SMK Darut Taqwa. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, itu tadi paparan program dari Wakaf. Tyngdlös är allt jag inte ärvde. Jag kunde jättestarka Spirtins hjärme till en dag Gänga Jonas fram Malet flas in Johan Tana Det din jäkst och tomtimse Për ty dritë në erësire Shkërqej si hylli për mbi Kënga jo je hona Dashuria jo si një val Për jetë në zemrën time
fiale tetua yang ye taine kunata